Terima kasih Pak Ustadz, ilmunya pada hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semua akan menjadikan keberkahan bagi kita semua, menjadikan amal jariah bagi Ustadz. Baik, mungkin jamaah ada masalah puasa. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya apabila seorang perempuan mencegah datangnya haid dengan alat kontrasepsi dengan alasan ingin beribadah full di bulan Ramadan, dan alasan yang kedua harus mengkodenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang lain. Jadi karena kita berhubung waktu, kita batasi 3 pertanyaannya. Silakan barangkali ibu-ibu yang lain. Monggo silakan yang punya pertanyaan lagi. Semoga pertanyaan ini ya akan menjadikan wakil dari jamaah lain yang mungkin punya permasalahan yang sama, bisa mewakilinya, insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kalau sebelum haid itu biasanya suka keluar keputihan, kadang-kadang kecoklatan gitu warnanya, tapi belum keluar darah itu. Bagaimana? Apakah sholat saya, puasa saya batal atau bagaimana? Terima kasih atas Pak Ustaz. Sama-sama. Silakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh seorang anak memberikan zakat fitrahnya kepada orang tuanya atau saudara kandungnya, dan apa hukumnya? Mohon penjelasannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari sebagian jamaah kita, mari sama-sama kita baca sholawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 3 pertanyaan. Insya Allah nanti ibu-ibu yang mau bertanya kita bisa di taklim selanjutnya, karena berhubung kita waktu ya Bu ya. Yang pertama tadi pertanyaan apa Bu tadi? Oh, sengaja. Nah, jadi minum obat penunda haid ya, penunda haid. Jadi seorang perempuan di bulan suci Ramadan dengan alasan dia pengen beribadah full di bulan suci Ramadan,
dan mungkin malas kalau nanti kayak gitu kan ya. Boleh nggak hukumnya untuk perempuan seperti perempuan minum alat kontrasepsi ya, atau misalnya obat penunda haid di bulan suci Ramadan dengan tujuan dia ingin ibadah full di bulan suci Ramadan. Nah, ibu jamaah rahimahumullah, perlu diketahui bahwa yang namanya haid di perempuan itu adalah fitrah dari Allah. Paham ya Bu ya? Jadi memang itu kodrat perempuan. Nah, sebelum saya masuk ke masalah hukum dan juga nanti solusi, jadi pertama saya sampaikan hukum dulu. Kalau secara hukum tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun di hadis larangan untuk perempuan memakai atau meminum obat penunda haid. Dikarenakan tidak ada larangan, berarti hukumnya tidak haram. Ya Bu ya, berarti hukumnya tidak haram. Dengan catatan jangan menimbulkan pada kemadharatan. Ya Bu ya, paham? Ataupun misalnya menimbulkan pada sesuatu yang merugikan perempuan itu sendiri dari segi misalnya medis dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan minum obat itu ada sesuatu yang membahayakan, ada kemadharatan, maka itu jelas tidak boleh. Namun kalau tidak ada kemadharatan, perlu dipahami, tidak ada kemadharatan secara medis, ibu sudah konsul sama dokter, nggak ada kemadharatan, maka itu diperbolehkan. Ini secara hukum dulu. Namun sekarang saya mau menyampaikan untuk ibu-ibu, kita udah ikutin aja fitrah ataupun kodrat sebagai perempuan. Kenapa? Sebab ketika perempuan lagi haid, itu menurut agama termasuknya orang yang tidak kuat di dalam puasa syar'an. Artinya untuk perempuan yang haid tidak diwajibkan puasa. Agama sudah memberikan kemurahan. Paham ya Bu ya? Jadi ibu ketika mau ibadah kita nggak usah dengan nafsu. Kita udah ikutin fitrah perempuan, kodrat perempuan. Paham ya Bu ya? Artinya sudahlah ibu-ibu yang sedang haid maka tidak usah minum obat untuk penunda haid. Walaupun secara hukum tadi saya sudah disampaikan ya Bu ya. Nah, kenapa ibu? Yang namanya darah haid itu adalah ada penyakit. Paham ya Bu ya? Penyakit. Dan kalau kita lihat, kalau kita telah, kalau perempuan minum obat-obatan seperti itu, coba ibu, nanti kedepannya biasanya ada hal-hal yang kemadharatan. Biasanya haidnya tidak lancar ibu ya, atau misalnya ada misalnya banyak darah yang boleh dikatakan darah istihadah dan lain sebagainya itu ya. Jadi melihat ibu di sini untuk kita kemaslahatan, untuk melihat kita lebih baik mana yang lebih baik untuk kita. Nah, ibu jamaah rahimahumullah, jadi saran saya untuk perempuan yang lagi haid sudah ikutin saja ya Bu ya. Kita artinya tidak berpuasa dan nanti kita mengkodoknya. Seperti itu ya Bu ya. Karena biasanya ibu mah dengan kita menahan atau menunda haid itu biasanya kedepannya suka ada sesuatu yang tidak normal seperti itu ya. Jangan pun dari itu dari pil KB aja sampai kita yang biasanya dulu kalau haid itu teratur sudah minum pil KB biasanya kan jadi darah itu kayak nggak teratur seperti itu ya. Jadi kita itu haid itu sudah menjadi kodrat perempuan. Dan ibu ingat, ketika perempuan lagi haid bukan berarti ibadahnya terputus. Sama saja banyak peluang ibadah. Perempuan yang lagi haid masih boleh bangun malam, istighfar banyakin, sholawat banyakin, layanin suami yang sedang puasa. Ya Bu ya, makan sahurnya, berbuka puasanya, banyak ibadah yang lain. Cuman jangan melakukan hal-hal yang memang diharamkan untuk perempuan yang sedang haid. Paham Bu ya? Jadi seperti itu. Kalau secara hukuman memang tidak ada larangan kalau memang tidak memadharatan. Namun baiknya lebih baik kita ikutin saja fitrah sebagai perempuan. Ya Bu ya, kita sedang haid masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, Pak.
Itu mudah-mudahan dapat dimengerti. Yang kedua, tadi pertanyaannya Ibu seperti tapi dalam keadaan normal nggak KB itu. Jadi Ibu, darah itu kan ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, bahkan nanti ada darah tolkin, darah wiladah dan lain sebagainya. Yang tidak boleh sholat itu adalah yang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, darah haid, darah nifas, ya. Kalau darah penyakit itu hukumnya istihadah itu hukumnya tetap wajib sholat. Paham ya? Maka ketika perempuan keluar darah bukan di waktu haid, paham ya, bukan di waktu haid. Nah, berarti ini darahnya bukan darah haid. Maka perempuan ketika keluar darah istihadah tetap dia wajib sholat. Bagaimana mau sholatnya? Ini keluar darah, bersihkan saja darahnya. Kemudian silakan ibu sholat, karena ini bukan darah haid tapi darah istihadah. Ataupun perempuan seperti ada keputihan. Ini keputihan ibu nanti hukumnya kalau kita bahas panjang, intinya kita supaya lebih gampang memahaminya itu najis ya. Kalau misalnya kita lebih gampang walaupun nanti kalau dibahas rutubah basah di dalam parji itu nanti hukumnya ada yang najis ada yang suci, tapi supaya kita ngambil lebih aman dulu aja ya. Jadi lebih bagusnya ketika kita ada keputihan, flek darah, bersihkan ketika kita mau sholat. Jadi ya seperti keputihan yang kayak gitu penyakit ya. Jadi itu bukan memang. Pertanyaan yang ketiga tadi gimana? Zakat fitrah terhadap orang tua. Nah itu lihat Bu. Zakat, masalah mustahik zakat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang atau golongan orang yang berhak menerima zakat itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, bagaimana kalau kita zakat terhadap orang tua? Awas Bu. Masalah zakat itu la yazuzu dakuha ila man talzamu nafaqatu. Tidak boleh mengeluarkan zakat terhadap orang yang wajib nafkahnya terhadap kita. Orang tua itu nafkahnya wajib untuk anaknya. Ketika orang tua sudah tidak mampu, ya Bu ya, maka anak memberikan jangan dari zakat, tapi wajib memberikan nafkah. Itu kewajiban anak. Sama sepertinya kita punya anak belum kerja, belum punya penghasilan, kan kita sebagai orang tua wajib memberikan nafkah. Maka zakat itu tidak boleh diberikan untuk orang tua, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh kita. Seperti suami memberikan zakat sama istri tidak boleh. Misalnya anak zakat terhadap orang tua tidak boleh. Bagaimana kalau untuk saudara atau kerabat? Kalau saudara, kerabat yang kerabat saudara itu tidak wajib nafkahnya terhadap kita, ponakan lah misalnya ya, paman dan lain sebagainya, asal awas lihat tuh, asal saudaranya termasuk dari salah satu golongan mustahik zakat itu boleh. Paham ya? Tapi kalau tidak termasuk golongan yang 8 ya tidak boleh. Kita misalnya paman, punya paman misalnya termasuk fakir atau miskin atau yang lainnya boleh. Punya saudara silahkan ibu ya. Ibu misalnya punya saudara mustahik zakat, boleh nggak? Boleh ke saudara ya Bu ya, boleh ke kerabat asal, jangan terhadap orang yang wajib dinafkahi oleh kita. Abu dan awas, itu pun tidak bolehnya zakat terhadap orang tua itu tidak mutlak. Artinya tidak mutlak. Kalau tidak boleh itu kalau melihat sisi dari jihad fakir dan miskinnya. Tidak boleh. Jadi orang tua kita contoh fakir miskin. Kenapa tidak boleh? Itu jelas nafkahnya wajib buat anak. Tapi kalau orang tuanya melihat dari jihad sisi misalnya yang lain, maka boleh. Contoh gini, orang tua kita itu tidak fakir, tidak miskin, dia masuknya
ambil zakat. Contoh kan gitu ya. Maka kalau dari jihad bukan fakir, bukan miskin, contoh misalnya dari jihad gharim atau dari jihad amil, maka itu boleh. Ya, tapi kalau dari jihad fakir miskin tidak boleh, karena itu kita sebagai anak wajib memberikan nafkah terhadap orang tua dengan tentunya kemampuan kita. Kamu paham para jamaah? Insyaallah para jamaah rahimakumullah. Mungkin itu 3 pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mudah-mudahan kita dapat hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan pembacaan kifarat majelis saja, langsung jadi ketua ya. Silakan untuk ketua seperti biasa untuk memimpin doa penutup, dan dari saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.